Gimana caranya belajar ikhlas? Jadi, kalau Rara sudah berbuat baik sama orang, dan orang itu nggak baik sama Rara, jangan kesel. Udah, ikhlasin aja. Berarti kalau nungguin makasih, artinya nolongin gak ikhlas ya? Nusa, belajar bisa ikhlas dari mana? Belajar dari Uma. Kapan belajarnya? Pas Nusa nangis dan kecewa. Kalau Nusa harus pakai ini. Terus sekarang udah ikhlas. Kok bisa? Iya dong, soalnya Uma aja nggak pernah protes sama Allah. Uma aja bisa terima kalau kaki Nusa harus kayak gini. Makanya, kalau Uma aja bisa nerima Nusa dengan ikhlas, berarti Nusa juga harus ikhlas menerima takdir Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aliji mati tamimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala amal kebaikan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini yang mulia ini, mari kita renungkan bersama sebuah kunci utama dalam menerima keberkahan dan pahala dari setiap perbuatan kita, yaitu ikhlas. Teman-teman, apa itu ikhlas? Ikhlas secara bahasa berarti murni, tulus, dan bersih. Dalam konteks dan minimal ikhlas adalah membersihkan niat kita semata-mata hanya Allah karena Allah Ta'ala. Ikhlas adalah ketika amal kita di mata manusia sama dengan amal kita saat tidak dilihat manusia. Seringkali kita merasa lelah, kecewa, atau bahkan marah ketika kebaikan yang kita lakukan tidak mendapat pujian, balasan, atau pengakuan yang setimpal dari orang lain. Inilah tanda bahwa ikhlas kita masih perlu diasah. 3 langkah praktis belajar ikhlas. Bagaimana cara kita belajar dan membiasakan diri untuk ikhlas? Ada 3 langkah sederhana yang kita bisa terapkan. 1. Luruskan niat di awal. Sebelum melakukan kebaikan apapun, baik itu sholat, sedekah, mencari nafkah, atau menolong orang lain, berhenti sejenak dan bisikan dalam hati, "Ya Allah, aku lakukan ini hanya untukmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya." Niat adalah pondasi. Jika pondasi karena manusia, maka akan runtuh oleh celaan manusia. Jika pondasinya karena Allah, maka akan kokoh selamanya. 2. Istiqomah menjaga niat. Godaan untuk riya atau mencari pujian sering datang di tengah-tengah pelaksanaan amal. Saat pujian datang, hati kita mungkin berbunga. Cepatlah beristighfar dan kembali fokus kepada Allah. Ingat bahwa pujian sejati adalah ridha Allah. Jika kita khawatir amal kita tidak dilihat orang, khawatirkanlah amal kita tidak diterima Allah. 3. Lupakan amal setelah selesai. Setelah kembali selesai dilakukan, jangan diungkit-ungkit, jangan diceritakan secara berlebihan, dan jangan berharap balasan dari makhluk. Anggap saja amal itu seperti kita membuang sampah. Setelah dibuang, kita tidak memikirkannya lagi. Ikhlas membuat amal kita menjadi rahasia indah antara kita dan Allah. Inilah yang menjaga pahala kita tetap utuh. Hadirin sekalian, ikhlas memang berat, karena musuhnya adalah hati kita sendiri, yaitu nafsu untuk dihormati dan dipuji. Namun, amal yang sedikit apabila dibungkus dengan ikhlas jauh lebih berharga di sisi Allah daripada amal yang besar tetapi ternodai oleh niat buruk. Mari kita berjuang tenaga menjadikan ikhlas seperti pakaian spiritual kita
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, hati kita, dan menerima segala amal kebaikan kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.